Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, meyakini Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, rampung dibangun pada tahun 2024. Hal ini mengingat akan dilaksanakannya upacara 17 Agustus 2024 di Istana Presiden Ibu Kota Nusantara baru, tepatnya di Penajam Pasir Utara. Terdapat 8 titik pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan yang sedang difokuskan untuk dibangun. Pembangunan tersebut meliputi hunian pekerja konstruksi, di mana saat ini sudah selesai, gedung Kementerian Koordinator sampai 4 saat ini sudah dalam tahap pembentukan lahan. Kemudian ada Istana Negara dan lapangan upacara yang progresnya terlihat seperti dalam video ini. Perkiraan progresnya ini sekitar 8 atau 9%. Kemudian ada penataan sumbu kebangsaan tahap 1 serta rumah tapak jabatan. Pembangunan Istana Negara ini dan kemudian lapangan upacara telah dimulai pada bulan November 2022 lalu dan akan ditargetkan selesai pada 2024 ini. Proyek ini digarap oleh PT Wijaya Karya. Selanjutnya untuk pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 1, yakni Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Pembangunannya dilaksanakan sejak bulan Desember 2022 oleh PT Wijaya Karya juga, dan target penyelesaiannya juga di tahun 2024 ini, tahun depan lah. Adapun ruang lingkup pekerjaan di sini berupa bangunan gedung kantor, infrastruktur, serta penataan kawasan. Kemudian untuk pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 2 telah dimulai pada bulan Januari 2023 lalu dan ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2024. Proyek ini digarap oleh PT Ciria Jasa Engineering Consultants. Lingkup pekerjaannya berupa bangunan gedung kantor, infrastruktur, dan juga penataan kawasan. Berikutnya pembangunan gedung dan kawasan kantor adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM yang pekerjaannya telah dimulai pada bulan Desember 2022 lalu dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Proyek ini telah dijalankan oleh PT Virama Karya. Nah, proyek yang sedang berjalan di kawasan inti pusat pemerintahan ini adalah pengembangan lahan yang dilakukan dengan 2 tahapan. Di antaranya itu berupa pembersihan, pengupasan, dan penebangan pohon, landing grading, elevasi, penguatan struktur tanah, penyiapan badan jalan, pemasangan patok, dan papan informasi kafling. Anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ini nampaknya akan membengkak. Pasalnya, Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran untuk mega proyek ini. Dilansir dari Kontan, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta mengatakan akan ada tambahan sekitar 7 hingga 8 triliun untuk pengembangan IKN ini. Jadi kalau di total sebelumnya itu sekitar 23 triliun, kemudian bertambah jadi 7 atau 8, diperkirakan sekitar 30 triliun untuk tahun ini. Menurutnya tambahan anggaran tersebut karena ada permintaan pembangunan tambahan dari Presiden Joko Widodo, sehingga membutuhkan dana tambahan untuk pembangunan tersebut. Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan untuk bagi pengembang. Tambahan-tambahan baru itu misalnya Presiden Jokowi meminta tanah yang disiapkan untuk para investor. Nah, kemudian itu nanti akan di land development. Nah, disitulah penambahan dari anggaran ini. Sebagai informasi, Kementerian PUPR mencatat pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai 23% pada awal Maret 2023. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, progres pembangunan beberapa infrastruktur IKN bahkan sudah ada yang mencapai 100%. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, di situ ada 3 yang sudah 100%. Di antaranya itu jalan segmen 1, 2, dan 3. Kemudian ada embung Mentawir dan juga ada hunian pekerja.
Dan satu lagi proyek yang hampir selesai itu adalah Bendungan Sepaku Semoy yang saat ini progresnya sudah 92%. Sementara untuk pembangunan kantor presiden ini sendiri progresnya sudah hampir 5,8% dan Istana Presiden pembangunannya mencapai 8%. Kementerian PUPR dalam membangun IKN secara detail memperhatikan aspek lingkungan. Jangan sampai pembangunan IKN ini akan merusak lingkungan sekitar. Contoh kecilnya adalah bagaimana ia mengusahakan agar tegakkan pohon-pohon yang ada tetap sesuai dengan aslinya. Nah, itulah informasi terbaru dari kawasan IKN saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.